warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahillazi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mudah-mudahan siapapun yang hadir ini digolongkan menjadi orang-orang yang memiliki hati yang sakinah, hati yang tidak galau, hati yang bersih. Karena sehebat apapun gaji, kalau hati galau tidak terbeli oleh berapapun uang. Benar? Ini mau ngaji atau mau motret? Dua-duanya, Pak. Rekan-rekan sekalian, saya mohon maaf. Saya senang sekali kalau tepat waktu, tapi ternyata informasi perjalanan ke sini kurang akurat sehingga terlambat. Maaf walaupun bukan saya nyetir. Yang kedua, saya juga mohon maaf sedang diberi nikmat sakit. Alhamdulillah, sehat, sakit sama saja, dua-duanya karunia. Jadi kalau saudara lihat wajah saya berkeringat dan lemas, memang rezekinya saat ini sedang diberi demam. Tidak boleh mengeluh dengan sakit, karena ada dosa yang tidak bisa ditebus kecuali dengan sakit. Kalau saya lihat dari depan, ini wajahnya ada kemiripan, ini wajah-wajah banyak masalah. Benar atau benar? Banyak masalah, baik atau buruk? Nabi Muhammad punya masalah tidak? Sedikit atau banyak? Ringan atau berat? Sederhana atau rumit? Hasilnya hina atau mulia? Oleh karena itu, kalau saudara banyak masalah, ciri-ciri bekal mulia kalau benar menyikapinya. Dari SD ke SMP pasti diuji, SMP ke SMA juga diuji. Orang itu naik derajat dengan ujian asal lulus. Dan orang tidak lulus bukan karena soal, orang tidak lulus karena salah jawabannya. Kita hina, sengsara atau bahagia bukan karena soal hidup. Kita sengsara atau bahagia tergantung bagaimana kita menyikapi persoalan hidup. Jelas hadirin? Jadi yang bahaya masalah atau sikap terhadap masalah? Ayo, mana jawabannya? Mana yang membahayakan hidup kita? Persoalan hidup atau salah menyikapinya? Persoalan hidup bahaya tidak? Jauh dari istri bahaya tidak? Salah sendiri, kenapa kesini kan? Jauh dari istri ada yang disikapi dengan memperbanyak saum. Jauh dari istri ada yang dimanfaatkan dengan banyak menghafal Quran, dengan memperbanyak
kesibukan di jalan Allah, jauh dari istri membuat pahalanya melimpah. Tapi ada yang jauh dari istri jadi ahli maksiat, ada yang zina, ada yang menodai dirinya dengan perbuatan hina. Sama-sama jauh, yang satu jadi mulia, yang satu jadi hina. Dititipi uang oleh Allah gaji agar lebih dibanding di Indonesia, itu juga cobaan. Ada yang banyak sedekah, ada yang banyak nabung, ada juga yang memberi barang-barang yang tak manfaat, bahkan maksiat, nanti hasilnya juga beda. Bukan perkara masalah, tapi sikap terhadap masalah. Setuju? Sama, saya juga lagi sakit nih ya. Enaknya tidur, dipijat, tapi jauh lebih baik dakwah begini. Jelas pahalanya daripada berbaring tidak manfaat. Baik, berikut ini adalah dulu sudah pernah ceramah di sini, saya kupas sedikit. Dulu di sini bukan? Iya, di sini. Tegu. Pokoknya di Korea lah. Tegu. Saya mengulas sedikit 5 kiat menghadapi persoalan hidup. Mau? 1, kita ini harus siap menghadapi yang cocok dan menghadapi yang tidak cocok dengan keinginan. Ulangi apa? Ayo dong semuanya bicara. 1 apa? Siap menghadapi yang cocok, siap menghadapi yang tidak cocok. Ulangi. Siap menghadapi yang cocok dan siap menghadapi yang tidak cocok. Kenapa harus siap? Karena hidup ini mustahil akan selalu cocok. Saudara sudah agak lama kan di dunia ya. Banyak cocoknya, banyak tidak cocoknya. Banyak tidak cocoknya kan? Tapi tidak cocok bukan berarti jelek. Ada kalanya yang tidak cocok itu yang menguntungkan. Maaf hadirin, saya tidak nyangka takdirnya begini. Ayah tentara, dulu cita-cita mau masuk akabri, tapi tidak jadi karena kurang tinggi. Dulu sakit hati, sekarang gembira sekali. Tidak jadi TNI, malah jadi tuh, kan gagal tuh membawa berkah ternyata. Kenapa tepuk tangan? Jadi kadang-kadang malah yang nggak cocok yang membawa kebaikan. Dalil Qur'annya surat Al-Baqarah 216. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Boleh jadi engkau tidak suka padahal baik menurut Allah bagimu. Dan sebaliknya boleh jadi engkau suka padahal buruk menurut Allah bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu, kalian tidak tahu. Makanya jangan sok tahu. Digigit anjing baik buruk sok tahu. Ada yang doa minta jodoh keluar dari rumah, ada yang tertarik langsung ngejar, bahkan menerkam dan menggigit. Ya Allah, kenapa saya minta jodoh yang datang anjing betina? Dibawa ke dokter, harus dibawa ke rumah sakit, diopname, akhirnya tahu rahasia takdir. Jodohnya perawat di rumah sakit. Jadi anjing itulah yang menjadi jalan pertemuan dengan jodoh. Makanya saudara, jangan sok tahu ya.
Sekarang dia tiap ingat istrinya langsung ingat Allah yang ngatur semuanya. Tapi bagi saudara yang digigit anjing tidak langsung gembira karena belum tentu jodoh ya. Tiap orang punya takdir masing-masing. Satu apa? Siap menghadapi yang cocok dan siap menghadapi yang tidak cocok. Tugas kita cuma 3: meluruskan niat, menyempurnakan ikhtiar, pasrahkan ke Allah dengan tawakal. Dan cukup. Niat lurus sudah jadi pahala, ikhtiar sempurna jadi pahala, tawakal juga jadi pahala. Apapun yang terjadi terserah Allah, karena kita tidak tahu mana yang terbaik. Jelas? 2. Yang kedua, kalau sudah terjadi harus ridho. Apa? Kalau apa? Sebut yang kedua apa? Kalau sudah terjadi. Nah, sekarang sudah di Korea, sudah terjadi belum? Harus ridho. Orang yang menderita itu orang yang tidak ridho menerima takdir. Sedang jalan, genteng jatuh kena jidat. Bagaimana? Ridho. Tidak boleh sesudah jidat kena genteng mengatakan saya tidak terima. Saya tidak terima. Bagaimana mungkin tidak terima? Itu tanda terimanya sudah jelas. Siapakah orang yang menderita? Orang yang tidak menerima kenyataan. Siapa orang yang paling sengsara? Orang yang tidak menerima takdir. Terima takdir yang ada sambil ikhtiar ke takdir lain yang lebih baik. Nasi jadi bubur, terima sambil cari cakwe, ayam, kacang polong, kecap, seledri, bawang goreng, jadi bubur ayam spesial. Sekarang takdirnya di Hong Kong apa? Takdirnya sekarang di Korea. Terima takdir yang ada sambil ikhtiar bagaimana takdir ini membawa kebaikan bagi dunia akhirat kita. Itu benar. Tapi kalau sampai di Korea tidak dipakai untuk yang lebih